Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Andriani dari kelas B dengan NPM 1821020. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian ini adalah suatu proses pengungkapan fakta yang menyatakan bahwa peristiwa hukum itu benar-benar terjadi, real terjadi di dalam suatu perkara. Dan menurut Haji Zainal Ashikin, dia menyebutkan bahwasannya pembuktian itu merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara pada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami seorang penggugat atau seorang korban itu dapat ditindak secara hukum. Dan juga pembuktian itu harus didasari dengan kebenaran, yang mana kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim itu kebenaran itu cukup atau yang disebut dengan kebenaran formil. Nah, dari situlah hakim tidak dituntut keyakinannya. Hakim itu juga dilarang untuk mencari kebenaran material, asal kebenaran yang ditegakkan atas landasan dari alat bukti dan syarat-syarat itu memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembuktian. Walaupun seorang hakim itu yakin atas suatu pembuktian itu, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan atau tidak atas landasan alat bukti yang sah, maka tidak dibenarkan oleh suatu hukum. Tetapi sebaliknya, walaupun hakim itu tidak yakin atas pembuktian itu, asalkan seorang pihak yang berperkara itu dapat membuktikan bahwasannya alat bukti, mereka dapat menunjukkan alat bukti yang sah, maka hakim tersebut harus menerimanya sebagai alat bukti yang dinyatakan sesuai dengan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai alat bukti. Nah, di sini alat bukti itu banyak macamnya, yang dimana diatur dalam pasal 284 RBG, 164 HIR dan juga 1866 BW, yang terdiri dari yang pertama adalah alat bukti yang tertulis, yang kedua alat bukti dengan saksi-saksi, yang ketiga alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang kelima alat bukti sumpah. Nah, dalam praktek peradilan perdata, alat bukti yang di atas itu dikenal pula dengan alat bukti yang lain seperti pemeriksaan setempat dan juga keterangan ahli. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari alat bukti tertulis, yang mana alat bukti tertulis itu ada alat bukti semacam surat. Yang pertama yaitu akta otentik. Akta itu adalah suatu tulisan yang dibuat dengan segala bentuk rupa untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa yang telah ditandatangani oleh si pembuat pembuktian. Nah, yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini adalah akta yang dibuat yang tidak boleh pejabat umum yang membuatnya, atau dibuat tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dan yang ketiga alat bukti tertulis yang berupa surat tapi bukan akta, yang dimana surat-surat tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai akta. Yang selanjutnya yaitu alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Nah, kesaksian sendiri itu adalah kesaksian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang diajukan atau peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara yang dipanggil di dalam persidangan.
Nah, yang selanjutnya yaitu alat bukti persangkaan. Nah, alat bukti persangkaan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum, ya, yang dimana undang-undang ini yang menarik kesimpulan bahwasannya undang-undang itu terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dalam peristiwa itu. Yang kedua yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Nah, yang